Shalom semuanya. Shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi di atas kepala, katakan shalom. Shalom, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Coba lihat yang ada di kiri kanan, depan belakangnya. Kasih jempolnya, katakan semangat. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di hadirat Tuhan. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Semua siap bersorak buat Tuhan, amin. Siap menari buat Tuhan, amin. Siap melompat, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Kita angkat tangan sama-sama, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sebab Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Sehingga sampai hari ini kami semua ada hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Itu sebabnya pimpin kami selalu Roh Kudus. Biar semua kami yang hadir hari ini Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan yang intim dengan Engkau. Kami boleh menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu, berjumpa dengan Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Dan Engkau boleh pulihkan segala sesuatu, sebab Roh Kudus yang hadir dan bekerja bebas di tengah-tengah kami Roh Kudus. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Mari semua kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Mari semua kita tanpa terkecuali mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Sebab semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biar Roh Kudus yang memimpin kami. Biar Roh Kudus yang memimpin kami. Haleluya. Sebab semuanya dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Roh Kudus. Itu sebabnya Engkau yang memimpin kami Tuhan. Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar semua kami Tuhan yang hadir hari ini boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Sebab semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya, di balik masker senyum dan katakan mari kita memuji Tuhan. Mari kita meninggikan namanya, mari kita bernyanyi buat Tuhan kita. Haleluya. Semua tepuk tangan lebih dahsyat buat Yesus. Tepuk tangan lebih dahsyat. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Allah yang perkasa, katakan gunung batu keselamatan batu, semua nyanyikan Engkau yang termulia di bumi di surga. Sila cuma nyanyikan. Perkasa selalu. Katakan Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa.
sama-sama. Engkau yang termulia, jemaat di bumi. Suaranya lebih dahsyat. Tepuk tangannya, ikuti saya sama-sama. Katakan, ada kuasa. Jemaat saja tepuk tangan di atas kepala. Katakan termasyur berkuasa. Mari sama-sama nyanyikan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Semua melompat buat Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyur berkuasa sampai selamanya. Berkuasa di dalam segala. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam namamu. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi nyanyikan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Tepuk tangan di atas kepala. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan percayalah bahwa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu, Dia hadir di tengah kita dan Dia pasti menjumpai kita satu persatu malam hari. Dan semua kita pasti mengalami perjumpaan, lawatan, jamahan Tuhan, amin. Lambaikan tangannya tinggi, katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita tundukkan kepala sama-sama, kita ambil waktu sejenak. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Seberapa banyak yang malam hari ini rindu berjumpa dengan Tuhan, boleh lambaikan tangannya tinggi di atas kepala. Dan Tuhan melihat hati setiap kita. Dia akan memberikan dirinya ditemui. Sebab firman-Nya berkata, mintalah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibuka. Carilah maka kamu akan mendapat. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita tundukkan kepala sama-sama. Uralaka syata kabayara. Hidarala pataka bayarala pataka bayarala pasyata. Oh, mari pimpin kami Roh Kudus. Darala pasyata. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you brought
to be. I'm not enough unless you've got. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dia hadir di tengah kita malam hari ini. Mari katakan sama-sama. As I walk now through the valley, let your love rise above every view. Like the sun shaping the shadows in my weakness, your glory appear. Mari nyanyikan. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Mari berikan tepuk tangan, sebab dia hadir di tengah kita malam hari ini, sebab dia nyata di tengah kita. Mari katakan lagi pujian ini. Can't go back to the beginning, can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place, is the place, is the place where you promised to be. I'm not enough, I'm not enough unless you come.
Dia hadir di tengah kita malam hari ini. Dia hadir di tengah kita malam hari ini. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, sambut Dia. Engkau hadir di tengah kami, Roh Kudus. Engkau hadir melawat, menyembuhkan, memulihkan, memeluk, mengerjakan semua yang dahsyat. Itu Engkau, Roh Kudus. Mari semua mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari semua mengangkat tangan dan masing-masing fokus pada Tuhan. Sebab Dia hadir, Dia rindu melawat, Dia rindu menjamah, Dia rindu memulihkan, Dia rindu menyembuhkan, Dia rindu untuk mengerjakan mujizat dalam hidupmu. Hidaralabashada baralabatakase, hidaralabasi. Unless you've gone, will you meet me here again? Angkat tangan dan katakan, 'Cause all I want is only you. Will you meet me? Will you meet me here? Nyanyikan lagi, Nadina. I'm not enough unless you come. Mari jemaat nyanyikan. Will you meet me here again? Yes. Kesalahan. Tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kalau malam hari ini pertanyaan kita, maukah Engkau menemuiku sekali lagi Tuhan di tempat ini? Yes. Jawaban Yesus katakan yes, ya aku mau. Sebab Dia juga menjumpai perempuan Samaria dalam hidupnya yang tidak ada seorang pun mau berjumpa dengan Dia. Tapi Yesus khusus datangi dia di sumur hanya berdua dengan Tuhan. Yakub dalam pelariannya dia berjumpa dengan Tuhan. Yusuf di tengah semua proses hidupnya dia selalu berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami hidup yang luar biasa terpuruk, tapi di situ Tuhan berjumpa dengan dia. Seperti perempuan yang mengurapi kaki Yesus, Tuhan mau berjumpa dengan dia. Jadi apapun latar belakang kita, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Dia mau berjumpa dengan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan lagi, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Just when I am in the
sebab yang kurindukan. All I want yang kuinginkan hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. I'm not enough, I'm not enough unless you've come, unless you come. Will you meet me here again? Yes, ya Dia mau berjumpa dengan setiap kita. Yes, seperti Bapa yang menyambut kita. It's all you are. Will you meet me here again? Mari musik malung-alunkan pujian ini, masing-masing mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Nikmati, nikmati Dia ada di hadapanmu. Dia menjumpai engkau satu persatu, pribadi lepas pribadi. Yes, panggil Dia. Katakan Bapa, panggil Dia, panggil Dia, katakan Bapa, panggil namanya, katakan Bapa. Kau menemuiku seperti kau menjumpai perempuan Samaria, perempuan yang menggurapi kakimu, anak yang terhilang, semuanya kau jumpai. Dan berjumpa denganmu mengubahkan, menghidupkan, memulihkan, membangkitkan. Ja Yesus, Ja Yesus, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, mari semua nyanyikan. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Angkat tangan dan katakan, ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Mari sidang jemaat saja katakan, sebagai Bapa yang baik. Katakan dengan penuh keyakinan,
sama-sama kita mau katakan, takkan pernah kau melupakanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Katakan lagi, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus, dan ku kan minum air, ku kan minum bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Mari angkat tangan, nyanyikan lagi. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum bagai rusa ya. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu. Katakan, oh Yesus, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan angkat tangan dan katakan, aku bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di katakan, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Mari sama-sama nyanyikan lagi. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di katakan, oh Yesus, 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 Yesus. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan. Mari angkat tangan dan katakan, selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Seberapa banyak yang rindu untuk kekeringan dalam hidupnya itu dibasahi kembali, dipuaskan kembali, untuk kekosongan itu diisi kembali, untuk kembali berjumpa dengan Tuhan, mengalami perubahan hidup. Boleh angkat tangannya tinggi di atas kepala dan rindu untuk selalu dipenuhi, dipuaskan. Tidak ada lagi ruang kosong di hatinya. Isi penuh dengan
dengan kasih-Nya Tuhan. Sebab hanya kasih Yesus yang mampu menerima kita. Bahkan Dia datang dalam keadaan ketika kita masih berdosa. Dia datang, Dia turun untuk menebus kita. Mari angkat tangan yang rindu untuk selalu dipuaskan, yang hatinya kering dan rindu untuk terus menikmati sejuknya air kehidupan. Sidang jemaat saja dengan lembut katakan, ku kan menari. Ku kan menari. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya bagai rusa rindu. Katakan, oh Yesus. Sekali lagi, sidang jemaat saja angkat tangan dan nyanyikan dengan segenap hati. Ku kan menari, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Katakan buat Tuhan, Kau sangat kucinta. Kau sangat kucinta. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkau sajalah satu-satunya Allah yang hidup, yang maha kuasa, yang menciptakan langit bumi dan isinya, yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu ada 24 jam untuk kami. Engkau tidak pernah menolak kami, tetapi Engkau selalu bersedia setiap saat. Dan Engkau berjanji bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Kami pegang janji-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Engkau selalu menepati janji-Mu. Malam hari ini Tuhan, mari Tuhan Engkau sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan biar setiap kami boleh sungguh dihiburkan dan dikuatkan. Kami boleh melihat dan mengalami demonstrasi kuasa Tuhan untuk menepati janji-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menang, bahkan lebih daripada pemenang. Sampai nanti Engkau datang menjemput kami, Engkau dapati kami setia. Semua yang diberkati Tuhan, yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. 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 Puji Tuhan. Nah, malam hari ini Roh Kudus mengingatkan kita, khususnya untuk Mama, bahwa ada janji Tuhan bahwa Dia pasti akan menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Firman Tuhan di malam hari ini yang Tuhan sampaikan sangat memberkati Mama, dan juga yang Tuhan mau kita semua diberkati melalui firman Tuhan ini. Di dalam Matius pasal 14, Matius pasal 14 ayat 30 sampai ayat 33. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya. Doa yang tersingkat di dalam Alkitab. Kalau doa yang terpanjang itu doa Musa. Doa yang paling pendek yaitu doa Petrus, "Tuhan tolonglah aku." Terus Tuhan menolong apa enggak? Maka segeralah, ya kan, segera. Artinya tidak terlambat, tidak berlambat-lambat. Tetapi dikatakan di sini bahwa segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ya. Malam hari ini yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa mungkin kondisi, situasi yang kita hadapi seperti Petrus dan murid-murid. Kalau kita baca dari ayat 22 sampai ayat 33 ini, di sini kita akan mengerti bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk mendahului dia ke seberang. Sementara Tuhan naik ke atas bukit dan berdoa semalam-malaman. Jam 3 pagi, murid-murid pada waktu itu sedang mengalami angin sakal. Ya, angin sakal di Danau Galilea atau di Tiberias, ya. Nah, di sana itu biasanya sebetulnya tenang banget, itu danau itu tenang. Tapi tiba-tiba saja, biasanya tiba-tiba saja angin sakal itu datang, gelombang itu begitu kencang dan menakutkan banget. Ya, kita tahu bahwa Petrus dan teman-temannya, murid-murid itu adalah ahli-ahli nelayan. Mereka udah pakarnya. Tapi kenapa mereka begitu ketakutan? Mengapa mereka sampai bingung, ya, takut? Karena memang situasi saat itu tidak bisa dikendalikan, ya. Angin yang begitu kencang, kemudian air itu yang mata airnya berputar-putar, gelombangnya besar. Jadi ini sangat menakutkan. Dan pada waktu mereka menghadapi angin sakal ini, Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Tuhan Yesus sedang berdoa di bukit semalam-malaman. Sehingga mereka kebingungan, mereka ketakutan. Aduh, Tuhan tidak ada, siapa yang akan tolong kita? Mereka lupa akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji, Tuhan menyertai. Mereka lupa bahwa Tuhan melakukan begitu banyak mujizat yang sudah dialami oleh mereka. Begitu mereka diperhadapkan dengan kenyataan yang sangat membahayakan, bisa merenggut nyawa, yang menguasai mereka adalah ketakutan, kebimbangan, keraguan, kekhawatiran. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Begitu mereka dalam keadaan ketakutan, kebingungan, udah putus asa. Di tengah-tengah situasi itu Tuhan datang untuk menolong mereka. Tapi mereka berkata bahwa itu hantu. Saking takutnya, saking bingungnya, sehingga mereka udah tidak kenal siapa dia yang datang. Tapi Tuhan katakan kepada mereka, Tuhan berkata bahwa jangan takut, ini aku. Amin. Amin. Dan sesudah itu Petrus berkata, "Jikalau engkau Tuhan, jikalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air." Tuhan bilang, "Mari, datanglah." Dia turun, dia jalan. Dia masih fokus ke Tuhan. Tetapi begitu dirasakan tiupan angin,
melihat situasi dan kondisi yang ada, fokusnya beralih kepada perasaannya, kepada angin yang sedang menerpa, kepada situasi yang gelap, gelombang yang tinggi, yang besar, sehingga dia tenggelam. Nah, pada waktu dia tenggelam, dia berseru, berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Maka segera Tuhan mengulurkan tangan untuk menolong. Nah, hari-hari ini, malam ini, apa badai, angin sakal, masalah-masalah, persoalan yang sedang kita alami seperti angin sakal, seperti murid-murid menghadapi angin sakal. Ya. Mungkin itu masalah keluarga, mungkin itu masalah pekerjaan, mungkin itu ujiannya adalah tidak punya duit. Mungkin ujiannya lagi disakiti, lagi difitnah, lagi dikecewakan. Mungkin ada yang putus pacar, ada yang rumah tangganya berada di ambang perceraian. Mungkin ada yang bisnisnya mengalami kerugian, bangkrut. Padahal aku sudah setia kepada Tuhan. Sehingga mulai goncang, mulai bimbang, mulai ragu. Mungkin udah berteriak, berseru, tapi Tuhan tidak tolong. Tuhan, di mana Engkau? Di mana pertolonganmu? Tapi malam hari ini, pesan Tuhan untuk kita yaitu Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak akan mengulur waktu. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menolong. Yes. Mungkin bagi kita terlambat. Mungkin juga, oh Tuhan terlalu cepat. Tapi bagi Tuhan selalu tepat. Tidak ada kata terlambat dan tidak juga terlalu cepat. Selalu tepat pada waktunya. Yes. Mama sedang mengalami di mana beberapa hari ini beras di panti habis terus ya. Besok sudah tidak ada. Besok tinggal sedikit. Besok habis. Lalu sudah itu keuangan di yayasan. Mau bayar uang sekolah anak-anak, tidak ada. Uangnya tidak cukup. Anak-anak ada yang sudah waktunya mau melanjutkan, tapi sampai sekarang uangnya masih kurang, belum ada. Bahkan tadi udah diambil untuk belanja itu, jadi udah habis. Itu pun Tuhan baru kirim, ya, kurang dari yang dibutuhkan. Jadi dari kemarin waktu Mama ke Blitar sama Papa di jalan itu, Mama terus berdoa, Tuhan, ya. Ada yang kirim berkat untuk Mama. Jadi Mama mulai berpikir, Tuhan ini uang untuk apa? Ya, maunya untuk apa? Untuk kebutuhan mana? Aku ndak mau salah Tuhan. Ya. Tapi aku juga ndak mau jadi orang sekikir, pelit, mementingkan diri sendiri, roh mamon, mengasihani diri. Ya. Jadi di dalam mobil itu Papa ndak tahu, tapi Mama terus berdoa dalam nama Yesus. Aku tolak roh mamon, roh mengasihani diri, roh mementingkan diri sendiri, roh cinta uang, roh rakus, serakah. Dalam nama Yesus aku katakan hancurkan, aku usir pergi, tinggalkan aku. Dan Tuhan, uang ini orang kirim untuk aku. Tetapi aku tahu ini bukan milikku, ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan. Jadi terus pulang. Tadi pagi Mama telepon kami jelaskan. Oh, ada berapa hari yang lalu itu ada seorang anak Tuhan dari Jakarta yang transfer ke Kak David lalu menjelaskan kalau dikirim untuk
panti. Ya. Nah, paginya Tuhan itu bilang, Mama, kamu telepon. Ini Michael, anaknya Tiffany ya. Kamu telepon Michael, doakan dia. Ini masih pagi, Mama biasanya kalau pagi itu sibuk, harus kerja ini kerja itu, selesai doa langsung ya. Kerjakan tugas. Tapi Tuhan bilang, kamu doakan dia sekarang. Udah sekian lama itu enggak pernah telepon untuk doakan dia, tiba-tiba Tuhan suruh, iya Tuhan siap. Kalau benar, begitu aku telepon dia langsung angkat. Benar, begitu Mama telepon dia langsung angkat telepon. Lalu sudah itu Mama doakan dia, selesai. Tuhan berkati usaha, berkati pekerjaannya, berkati semua. Buat dia cinta Tuhan, tergila-gila kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula. Lalu dia jelaskan, Mama tahu enggak, aku ngomong sama istriku bahwa kita kepingin untuk kunjungan ke panti. Ya. Karena mereka dua itu dulu setia banget sama Tuhan ya. Singkat cerita, udah selesai itu kita doa, lalu dia pergi ke toko kerja. Nah, istrinya langsung tergerak, transfer ke Kak David. Sudah itu malamnya istrinya telepon Mama. Lalu dia jelaskan begini, Mama tahu enggak? Katanya Michael, tadi pagi Mama doakan Michael. Tapi Michael itu enggak cerita ke aku, dia langsung ke toko. Dia pulang baru dia cerita. Tetapi hari ini aku tuh tiba-tiba diberkati Tuhan. Setelah Mama doakan Michael itu, dia tiba-tiba aja hari itu Tuhan kirim berkat. Lalu mungkin perpuluhannya dia kirim 4.250.000 ya. Udah selesai malamnya mereka berdoa. Udah taruh di situ. Ini gimana ini, mau bayar uang sekolah apa mau beli beras apa kan bingung. Karena kebutuhannya 15 juta lebih, mana cukup. Ya kan? Uang yang ada cuma 4 juta. 4.250.000 kan harus angkat perpuluhan dan sebagainya. Jadi ya sudah. Tadi pagi Mama telepon Kak Mary. Lalu sudah itu Mama tanya, Mama bilang Kak Mary, itu Mama Kak David sudah transfer 4 juta. Belanja aja dulu dengan uang yang ada. Cukup enggak cukup, percaya aja Tuhan pasti tolong. Ya. Lalu Kak Mary bilang, Mam, berasnya sudah enggak ada. Hari ini nih sudah enggak ada beras. Ya sudah. Mama bilang iya, nanti Mama transfer. Sebelum Mama transfer, ada satu anak rohani juga. Tiba-tiba itu dia transfer ke Mama 300.000. Ya. Tapi akhirnya Mama udah tamat, Mama bilang udah Mer, beli 100 kilo ya, 1 karung. Jadi Mama transfer 1 juta. Ya. Udah itu selesai, Mama udah masuk semua selesai, Mama masuk di kamar. Ada lagi ambil puasa Daniel ya. Duduk lama-lama ngantuk, tapi sudah itu terus berdoa, Tuhan tolong aku. Aku ngomong, aku doa juga bingung mau doakan apa, mau ngomong apa untuk Tuhan. Sampai aku mau ngomong pun aku enggak tahu harus ngomong apa, karena Tuhan Maha tahu. Sudah tahu semua kondisi yang kami alami ini, semuanya Tuhan sudah tahu. Mulai dari dalam keluarga, belum lagi Mas David sakit, Mbak Didi juga sakit, anaknya juga waduh batuknya sampai ndak karu-karuan. Ya. Lalu sudah itu Papa Yopi sendiri belum sembuh, jalannya kaki kan rada timpang kan, ya kan. Dan banyak hal ya yang menjadi pergumulan. Jadi Mama bilang, Tuhan aku gak tahu harus ngomong apa sama Tuhan. Tiba-tiba Mama itu dikasih penglihatannya, imajinasi Mama seperti Mama itu lagi berjalan di mana? Di padang gurun. Kiri kanan itu gunung. Jalan sendirian.
Dia tahu pertolongan itu datang dari mana, tapi hanya datang dari Tuhan. Jalan lalu terus mama cuma bilang, Tuhan tolong aku. Tolong aku, kuatkan aku supaya aku tidak goyah menghadapi tantangan apapun. Mama tidak minta harus Tuhan harus kasih ini, kasih itu dan sebagainya. Teguhkan, kuatkan imanku supaya aku tetap percaya bahwa Engkau adalah penolong yang ajaib. Aku tetap percaya dan setia sekalipun ya, semua kenyataan yang ada tidak menjanjikan. Tapi biar imanku tetap teguh. Lalu Tuhan tiba-tiba kasih ingat ayat ini. Kisah tentang Petrus. Kamu ingat enggak? Petrus dan murid-murid dalam kondisi keadaan yang menakutkan, mengerikan. Petrus hampir tenggelam. Dia cuma berseru, Tuhan tolonglah aku. Maka segeralah Yesus mengulurkan tangan untuk menolong dia. Mereka naik ke perahu dan badai itu tenang. Tuhan memerintahkan untuk semuanya tenang, diam. Dan seketika itu kalau kita baca di perikop-perikop yang lainnya yang sama juga, semuanya menjadi tenang. Kenapa? Karena Petrus berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Jadi apapun permasalahan yang dihadapi sekarang, kelihatannya kayak tidak mungkin, mustahil, tidak bisa. Aduh, ini sudah terlambat, ini sudah di batas akhir kekuatan. Tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya, kalau dia berfirman maka semuanya jadi seketika. Tuhan kalau bertindak lebih cepat dari 1 detik. Dia berfirman semuanya jadi. Langit dan bumi yang begitu besar, begitu hebat, kita sangat mengagumi. Itu hanya dengan firman terjadi. Apalagi masalah kita kecil, tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi yang pertama kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, itu bukan dewa, dia bukan setan. Ya. Dia bukan dukun, dia bukan dokter yang terbatas. Tapi dia adalah Allah yang maha besar, maha pencipta yang sanggup melakukan segala perkara. Dia berkuasa mencabut nyawa orang dan melemparkan ke neraka. Dia berkuasa untuk memberkati, dia berkuasa juga untuk mengutuk. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus katakan percayalah kepadaku. Percayalah juga kepada Bapa, percaya kepada Bapakku dan percaya juga kepadaku. Jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan berkata kepada Marta, Maria dan semua yang datang. Marta berkata, Tuhan ini sudah 4 hari dia sudah bau. Ya. Tapi Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Lalu sudah itu, setelah Tuhan Yesus berdoa, lalu Tuhan berseru, hai Lazarus, mari keluar. Orang yang sudah mati 4 hari tadi bangkit dan keluar. Sebab dia berkuasa memberikan kehidupan kepada setiap orang. Dan dia berkuasa juga untuk mencabut nyawa. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup kita? Dia sanggup untuk menolong kita. Jadi yang pertama harus percaya. Yang kedua, supaya kita percaya, ya kita harus kenal siapa dia. Dan tadi sudah jelaskan kan, untuk kenal itu
harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Lalu sudah itu, ini baca di dalam firman ini. Pribadinya Tuhan, sifatnya, janjinya, larangannya, hukum-hukumnya, semuanya ada di sini. Baca aja dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Bilang Tuhan, kalau malas, kalau bosan, bilang Tuhan berikan aku kerinduan untuk membaca firman, merenungkan dan melakukan. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau enggak baca firman bagaimana ngerti? Ya. Jadi harus baca. Dan kalau berdoa, bilang Tuhan tolong aku supaya aku ada kerinduan untuk baca. Pasti Tuhan akan memberikan kerinduan. Tuhan akan memberikan kemampuan. Masa baca komik bisa? Ya kan? Duduk nonton televisi berjam-jam bisa. Nah, apalagi untuk mendengar suara Tuhan pasti bisa. Jadi itu yang kedua. Ya. Harus kenal Dia. Yang ketiga, kalau sudah kenal harus fokus. Ya. Petrus tadi kenapa tenggelam? Karena fokusnya beralih kepada situasi, kepada angin, dirasakan tiupan angin. Kalau angin sepoi-sepoi kan enak, ya kan? Tapi kalau ini kan anginnya pasti namanya angin sakal. Itu orang bisa terbang, orang pohon aja di sini dulu itu tercabut. Angin puting beliung. Itu pohon beringin di belakang itu tercabut sampai ke akar-akar. Jadi kalau yang namanya angin sakal ini pasti sangat membahayakan. Itu yang membuat Petrus begitu ketakutan ya. Waktu dia fokus ke Tuhan, dia bisa jalan di atas air. Begitu dia merasakan tiupan angin, begitu dia mulai fokus kepada kondisi yang ada di sekelilingnya, ya, gelap, gelombang, ketakutan, fokusnya beralih. Tadi itu mama lagi ngobrol sama anak-anak nih. Si Novi sama siapa? Jardi apa sama siapa mama lupa. Jadi mama ini kan masuk ke kamar, ya. Masuk ke kamar, mama mau lagi bawa jus untuk papa. Fokus mama itu enggak ke papa yang di sofa di tempat tidur, sofa di kamar. Mama tuh lihatnya ke tempat tidur. Karena biasanya papa mesti baring di situ. Padahal mama masuk ini papa duduk di depan mama gini. Tapi mama lihatnya ke situ, ke tempat tidur. Jadi mama masuk pas Nisa lagi bersih-bersih, mama bilang, Nisa mana papa? Terus mama cari di kamar mandi. Sayang, terus papa bilang, loh aku kan di sini. Oh iya, kok bisa itu loh. Mama sama Novi sampai ketawa. Ya kok bisa, padahal papa kan ada duduk sebesar ini, orangnya lagi duduk di depan mama, kok bisa mama ndak lihat? Kenapa? Karena fokusnya beralih. Mama fokus ke tempat tidur sehingga yang ada di dekat mama, depan mata mama aja mama ndak lihat. Nah begitulah kita kadang-kadang ya. Fokus bukan ke Tuhan, fokus ke masalah. Jadi masalah itu jadi lebih besar dari Tuhan kita yang maha besar. Akhirnya kita menjadi depresi ya. Takut, bimbang, ragu, khawatir. Tapi malam ini Tuhan mau katakan kepada kita semua ya, masalah apapun yang kita hadapi ya. Anak-anak yang mau lanjut sekolah, Revan, fokus ke Tuhan ya. Fokus ke Tuhan ya. Kalau niatnya itu sungguh-sungguh, aku mau belajar musik untuk aku mempermuliakan Tuhan dengan karunia talenta yang Tuhan berikan kepadaku. Percayalah ya. Daniel baru juga niat untuk mengerti kebenaran firman, merendahkan diri di dalam doa dan puasa sebelum melakukannya. Baru niat, malaikat datang pada hari yang ke-21 dan berkata kepada Daniel, hai Daniel yang dikasihi Tuhan, sejak hari pertama engkau baru niat untuk mengerti kebenaran, untuk merendahkan diri, maka Tuhan telah menyediakan jawaban. Jadi kalau niatnya mau ambil jurusan musik ataupun kita yang ada di sini ya, niatnya kita itu yaitu untuk mempermuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Percayalah jawabannya sudah ada. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.
Tuhan sudah sediakan. Kenapa baru 21 hari Daniel menerima jawaban? Karena ada iblis yang berusaha untuk menghalangi. Tapi iblis tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Malaikat Mikael datang dan berperang melawan iblis dan membiarkan malaikat Jibril untuk membawa berita kepada Daniel. Karena rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun dan apapun. Mau iblis, setan, pejabat, siapa, manusia siapa, orang kuat siapapun. Tidak akan bisa. Siapa sih yang bisa melawan Allah? Tidak ada yang bisa. Yang penting asal kita percaya. Fokus kepada Tuhan. Ya. Tetapi dikatakan di dalam Mazmur pasal 66, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan menjawab doaku. Hati-hati ya. Mau melayani niatnya apa? Mau kuliah, mau sekolah, mau jadi seorang pejabat, mau dapat jodoh si A, si B, si C, niatnya apa? Untuk memuliakan Tuhan, ya. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang, atau untuk bangga-banggaan, sok-sokan. Aku orang hebat, aku orang berhasil, kalau aku kaya semua orang pasti menghormati aku. Nah, ini niat yang tidak benar. Jadi Tuhan akan menggagalkan, tidak akan menjawab niat yang seperti itu, karena Tuhan tidak mau mencelakakan kita. Karena niat kita, karena doa kita. Oleh sebab itu malam hari ini ya, percaya ya. Doanya tidak panjang lebar. Malam ini doanya seperti Petrus. Siapa yang sedang mengalami masalah yang berat, beban, persoalan, angkat tangan. Tidak usah malu, angkat tangan aja. Pasti semua itu ada masalah, ada ujian, ada cobaan. Mau ndak bilang Tuhan tolong aku? Ndak usah doa panjang lebar, ya. Tuhan itu maha tahu. Waktu Petrus berseru dari kesungguhan hati apa ndak? Udah mau tenggelam pasti kan sungguh-sungguh kan. Nah, sekarang kita yang Tuhan taruh begini, malam hari ini kita berseru kepada Tuhan, masing-masing kita. Tuhan Yesus tolonglah aku. Dan dia akan segera, dan nanti besok dan nanti lusa, segera kalau perlu ditolong malam hari ini. Kalau perlu ditolong waktunya itu nanti besok baru dijawab, lusa baru dijawab, berapa bulan baru dijawab. Sudah pasti, jawabannya sudah ada. Yes. Asalkan malam hari ini kita berseru dari kedalaman hati dengan iman terjadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Masing-masing fokus kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ku tetap percaya. Untuk kita bisa mempercayai seseorang, kita harus kenal pribadi orang itu, apakah dia dapat dipercaya. Memberkati. Kita pasti setiap kita mengenal Tuhan kita. Tuhan melindungi. Fokus kepada Tuhan. Baca firman, renungkan dan lakukan. Tuhan beri. Dan malam hari ini percaya Tuhan pasti menolong. Mulai setiap pribadi mulai berdoa. Tuhan selalu Yesus tolong. Yesus Tuhan tolong aku. Selalu
harus bagaimana? Kata-kataku habis Tuhan. Pikiranku buntu, tidak tahu harus bagaimana Tuhan. Tanpa seisi, Tapi Engkau lebih tahu Tuhan keberadaan. Tuhan selalu Dan Engkau pasti menjawab Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau pimpin anak-anakmu di malam hari. Mulai masing-masing berdoa. Memohon pertolongan-Mu. dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjagaku sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong, Yesus selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku. Sidang jemaat saja angkat tangan dan katakan dengan segenap hati, selalu menjagaku, Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan tahu bahwa gereja ini berdiri di sini
Karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan mengasihi jemaat domba-domba. Panti ada di sini. Itu karena Tuhan mengasihi setiap jiwa-jiwa yang sudah datang di tempat ini. Dilayani untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Memiliki karakter Kristus. Memperoleh pendidikan yang cukup, punya masa depan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. PPA yang ada juga, semuanya itu karena Tuhan. Dengan satu tujuan, agar supaya jiwa-jiwa sungguh mengalami Tuhan secara pribadi. Tidak ada satu niat pun di dalam hati ini untuk mencari nama, mencari keuntungan. Tidak ada. Jadi kalau Tuhan yang punya pekerjaan ini, Dia yang bertanggung jawab. Kita adalah miliknya. Untuk kita Tuhan mati di kayu salib. Dia korbankan nyawa agar supaya kita selamat masuk surga. Karena Dia tidak mau berpisah dengan kita. Dia mau di mana kita berada, Dia berada, kita berada di surga. Adalah rumah Tuhan, keindahan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia di sana. Tuhan menghendaki untuk memberkati kita, memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu malam hari ini, percayalah, Tuhan sudah merencanakan yang terindah, yang terbaik bagi setiap kita. Kita akan berseru bersama-sama, Tuhan tolong aku 3 kali. Ya. Itu saja, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita masing-masing. Manusia memang terbatas, orang tua kita terbatas, suami istri terbatas, kakak adik terbatas, keluarga terbatas, orang yang kita harapkan juga semuanya terbatas. Tetapi ada Tuhan yang maha besar, maha kuasa yang tidak terbatas. Kuasanya, kasihnya, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang berjanji dan pasti menepati untuk menolong kita. Oleh sebab itu mari kita berseru dengan segenap hati kita. Masing-masing kita untuk masalah kita. Katakan, Tuhan tolong aku. Dan aku hanya minta kekuatan iman. Untuk tetap percaya, mengasihi dan setia kepada Tuhan. Sekalipun gelombang dunia ini menerpa kehidupanku, aku tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong aku. Mari kita angkat doa ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus tolong aku. Yang terakhir dengan sekeras-kerasnya, dengan segenap hati. 2, 3. Tuhan Yesus tolong aku. Aku percaya Kau sudah menolong. Kuatkan imanku, hatiku. Tetap percaya. Sekalipun seolah tidak, kenyataan yang ada tidak menjanjikan, tapi kami tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Untuk pesan Tuhan, untuk rema di malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan sudah menjawab, sudah mengulurkan tangan untuk menolong setiap kami. Malam ini, besok, lusa, dan seterusnya. Kami percaya kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan akan kami alami di dalam pribadi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan selalu menolongku. Mari sekali lagi katakan. Selalu menjaga, katakan selai rambutku. Tak akan terjatuh, tak akan terjatuh tanpa seizin. Mari sidang jemaat semuanya angkat tangan dan serukan dengan segenap hati.
lagi dan katakan, Dia menyangkaku dan meliharaku seumur hidupku. Mari angkat kedua tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat damai, sejahtera, kelimpahan Tuhan, kasih karunia Allah Immanuel, penyertaan Allah yang sempurna itu menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami sangat yakin dan percaya Tuhan bahwa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itulah menyertai kami, melindungi kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati dan selalu ditolong Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk meninggalkan ruangan ibadah dengan mengikuti panduan dari Satgas yang ada. Dan kemanapun, kapanpun, dimanapun tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu